إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan daripada puasa Ramadan agar menjadikan kita pribadi orang-orang yang takwa. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mengetahui makna takwa yang sebenarnya? Apa itu takwa? Mungkin sebagian orang akan mengatakan ataupun dalam artian yang simple, ketakwaan itu adalah ketika kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketakwaan ini telah ada sejak awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka dalam surat Al-Hijr ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Dan ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad berkata kepada para malaikatnya, inni khaliqun bashara, sesungguhnya aku akan menciptakan bashar, manusia. Maka ketika kita lihat di dalam Al-Quran, setidaknya ada 5 kalimat yang artinya semua manusia. Ada disebut dengan bashar, ada yang disebut dengan al-ins yang selalu dipasangkan dengan kalimat al-jin, al-insu wal-jin. Al-ins artinya juga manusia. Ada juga digunakan dengan kalimat al-insan. Bahkan ada surat di dalam Al-Quran, surat al-insan, yang artinya juga manusia. Ada juga yang disebut dengan an-nas, yang artinya manusia. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan kalimat ya bani Adam, wahai anak Adam. Namun menariknya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menggunakan kalimat bashar, sehingga para ulama mengatakan bashar ini adalah suatu makhluk yang unik yang memiliki 2 sifat yang saling tarik menarik, yang memiliki 2 sifat yang saling berlawanan.
Jadi sifat pertama adalah sifat kebaikan yang menarik kita kepada kebaikan-kebaikan, sifat takwa. Dan yang kedua adalah sifat nafsu yang menarik kita kepada perbuatan-perbuatan buruk. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi zat yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita dua potensi. Ada potensi takwa dan ada potensi fujur. Apa itu fujur? Fujur adalah nafsu yang telah diaplikasikan oleh anggota tubuhnya. Ketika nafsu masuk ke lisan seseorang sehingga dia tidak segan-segan untuk mengunjing orang lain, memfitnah orang lain, maka ini dikatakan dengan fujur. Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang sehingga dia melakukan tanda tangan macam-macam, merampas hak orang lain, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menariknya lagi, ketika kita melihat kalimat takwa dalam Al-Quran, tidak disebutkan kecuali dia disandingkan dengan perbuatan yang baik-baik. Jadi semua perbuatan baik itu ada nilai takwa, baik hubungannya langsung antara kita dengan Allah ataupun secara hablu minallah dalam hal ibadah-ibadah, ataupun yang berkaitan secara hablu minan nas dalam kita bersosial dan lain sebagainya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, contoh ketakwaan yang berkaitan secara hablu minallah, misalkan ketika kita menjalankan ibadah salat, maka salat itu ada nilai takwa. Dari mana kita tahu salat itu ada nilai takwa? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kita daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang takwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya, Allah jelaskan ciri-ciri orang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang meyakini hal yang gaib, syurga, neraka, balasan akhirat, ini sifatnya gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, sehingga salat yang kita kerjakan di sana ada nilai ketakwaan. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih hubungan kita dengan Allah ketika kita hari ini menjalankan puasa Ramadan. Maka ujung ayat tentang masalah puasa Ramadan itu juga disandingkan dengan takwa, la'allakum tattaqun. Tidak hanya itu, masih berkaitan hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah-ibadah. Contohnya ketika orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ayat masalah haji dan umrah, ujung ayatnya juga disandingkan dengan takwa. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Jadi di ujung ayat masalah haji dan umrah juga disandingkan dengan takwa. Dan masih hubungan kita dengan Allah. Contoh orang yang melaksanakan ibadah kurban, maka kurban ini bukan semata-mata kita sembelih dan lain sebagainya, maka ini juga ada nilai ketakwaan. Sehingga dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah yang langsung kaitannya antara kita dengan Allah, di sana ada nilai-nilai ketakwaan. Namun jangan kita lupakan, di sana juga ada takwa secara hablum minan nas. Dari mana kita tahu ada takwa secara hablum minan nas? Dalam surat Ali Imran ayat 133 134 sebagaimana khatib bawakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Sebagaimana kita lihat hari ini luas langit dan bumi, begitu juga Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? Uiddat lil muttaqin, khusus untuk hamba-hambanya. Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang takwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang takwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya Allah jelaskan ciri-cirinya.
yang semua ciri-cirinya ini berkaitan secara hablum minan nas kita. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuan, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh uluran tangannya, dia segera bantu, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini ciri-ciri takwa secara hablum minan nas yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya, tidak cepat marah. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenungkan dari syariat yang telah Allah syariatkan kepada kita, ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita disuruh untuk tahan amarah. Maka dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwa ketika ada orang yang mengajakmu bertengkar, maka katakanlah inni shaim, maaf saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maknanya kita disuruh untuk tahan amarah. Ketika orang melaksanakan ibadah haji dan umrah, wala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj, enggak boleh kita berkata kasar, enggak boleh kita berkata kotor, enggak boleh kita bertengkar. Berarti kita disuruh untuk tahan amarah. Ini ciri-ciri takwa secara hablum minan nas. Dan yang terakhir adalah wal afina anin nas, ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak dendam. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sifat saling memaafkan ini adalah sifat ciri-ciri takwa secara hablum minan nas. Maka jangan sampai kita mengabaikan salah satu daripada dua bentuk ketakwaan tadi, takwa secara hablum minallah dan takwa secara hablum minan nas. Terkadang kita melihat dalam masyarakat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang baik ataupun dia bagus sekali secara hablum minan nas, suka bantu orang, suka mudahkan urusan orang, tapi secara hablum minallah dia masalah. Salatnya masih bolong-bolong, puasanya masih bolong-bolong, ini masalah. Atau sebaliknya, ada orang yang secara hablum minallah bagus sekali, jerohdat orangnya, tapi ketika dilihat secara hablum minan nas, dia bermasalah. Sehingga ini hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya, di antara ciri-ciri orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Siapa itu orang-orang yang rugi? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala sedekah, zakat dan amal-amal yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa dia jadi bangkrut? Padahal hubungannya secara hablum minallah bagus sekali. Lalu ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat kezaliman-kezaliman. Setidaknya ada 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, banyak orang ataupun orang yang melakukan kezaliman dengan membuat keributan kepada orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan hak orang lain ataupun harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka kalau kita mau perhatikan dan mau kita menghayati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, 5 bentuk kezaliman ini setiap hari ada di sekitar kita lihat. Dan 5 bentuk kezaliman ini juga hampir setiap hari kita lihat di media-media yang kita baca, baik media cetak ataupun di media online. Kasus ribut-ribut, kasus fitnah-memfitnah, kasus memakan hak orang lain, mencuri dan lain sebagainya, kasus pukul-pukul dan sampai kasus pembunuhan tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga tanpa kita sadari, terkadang 5 bentuk kezaliman ini terjadi dalam satu masalah. Masalah apa itu? Yaitu dalam masalah sengketa warisan. Tanpa disadari, 5 bentuk kezaliman ini terjadi. Yang pertama, ribut-ribut antara ahli waris, abang beradik ribut-ribut. Yang kedua, di antara mereka ada saling memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta peninggalan orang tua. Lalu adiknya mengatakan, bang tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil abang sudah jual dulu peninggalan harta orang tua. Ini saling memfitnah. Lalu yang ketiga, ada di antara mereka yang memakan yang bukan haknya dia makan. Berarti dia memakan harta secara batil. Yang keempat, ada yang sampai pukul-pukul gara-gara ribut masalah harta warisan. Dan yang kelima, ada yang sampai tumpah darah, tak parang dan lain sebagainya. Sehingga di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW,
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akan diambil pahala-pahala kebaikannya tadi, lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Bahkan Rasulullah menambahkan dalam hadisnya, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan yang sudah habis, lalu dilihat lagi bahwasanya dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dua jenis ketakwaan tadi. Takwa secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadah kita langsung berkaitan dengan Allah, dan takwa secara hablum minan nas dalam hal muamalah kita sehari-hari, jangan sampai kita menzalimi orang. Dan ingat, wasiat para khatib setiap Jumatnya disampaikan tentang wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu? Ketika dia mampu menjaga takwa secara hablum minallah dan mampu dia menjaga takwa secara hablum minannas. Dan ingat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan ini juga dikaitkan dengan kematian. Lanjutan ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya ketika kita bisa istiqamah dengan ketakwaan ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Ghazzah wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha wadhkurkum wa'lamu annallaha ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.